Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Emi Purnamasari, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tepeluru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Ibu Fatihatun Nayiro, guru kelas 2 dari SD Negeri 2 Tepeluru, Kecamatan Solokuro. Assalamualaikum Bu Fat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik-baik saja, insya Allah. Alhamdulillah. Hari ini kita adakan percakapan praobservasi ya Bu. Oke, monggo. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran Ibu di kelas atau sebelum saya melakukan proses supervisi di kelas. Nah, tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Itu adalah sebagai awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan proses pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga dapat memberikan penjelasan dan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Begitu ya Bu ya? Ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira Bu, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu lakukan dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Ada 4 tujuan yang akan saya sampaikan pada waktu proses pembelajaran nanti. Yang pertama, siswa mampu menunjukkan pecahan setengah dari benda utuh yang dibagi menjadi 2 sama besar. Kemudian yang nomor 2, siswa mampu memahami pecahan setengah pada benda utuh yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan pecahan setengah dari kumpulan benda yang dibagi menjadi 2 sama banyak. Yang keempat, siswa mampu menamai pecahan setengah pada kumpulan benda yang dibagi menjadi 2 sama banyak. Itu tujuan pembelajarannya. Baik Bu, jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai ya Bu ya. Nah, dari keempat tujuan pembelajaran itu, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang akan dicapai itu pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya Bu ya. Jadi ada pengetahuan dan keterampilan. Kalau pengetahuan dari segi apa? Kalau untuk pengetahuan, nanti siswa diharapkan dapat memahami tentang materi pecahan 1/2 dan juga 1/4. Gitu. Kalau dari keterampilannya? Kalau dari keterampilan nanti akan dengan melipat kertas yang 1 bagian utuh dijadikan menjadi 1/2 ataupun 1 bagian utuh dijadikan menjadi 1/4. Begitu ya Bu ya. Jadi area pengembangannya ada pengetahuan dan keterampilan. Begitu ya. Dari area pengembangan itu, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Mungkin ada strategi atau model atau metode khusus yang akan Ibu terapkan. Untuk strategi dan juga model metode pembelajaran, nanti pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi PSE, bereksplorasi melakukan pembelajaran untuk menemukan konsep setengah dari benda utuh atau setengah dari sekumpulan benda dengan cara memotong atau menempel potongan kertas dari setengah benda utuh, kemudian juga dari kumpulan benda dengan cara mengumpulkan benda kemudian mengelompokkan menjadi 2 bagian sama banyak. Seperti itu. Jadi ada strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi PSE begitu ya Bu ya. Kemudian dengan model berkelompok gitu ya Bu ya, anak-anak. Dan metodenya ada metode discovery begitu Bu ya, dengan bereksplorasi dengan pecahan tadi ya Bu ya. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan? Media yang akan digunakan cukup sederhana, ada kertas origami, kemudian spidol, buku, gunting, dan juga mungkin ada
Nanti bisa silver queen ya, itu kan ada kotak-kotak itu nanti bisa dipakai supaya lebih semangat lagi. Jadi dengan menggunakan media konkret begitu Bu ya? Iya. Baiklah, bagus sekali Bu medianya. Kira-kira nih Ibu akan menerapkan pembelajaran ini hari dan jam berapa Bu? Insya Allah nanti pada hari Selasa jam pertama dan jam kedua. Baik Bu ya, jadi nanti saya akan datang ke kelas Ibu hari Selasa jam pertama dan jam kedua. Ya, saya akan melakukan supervisi kelas. Nanti saya akan melihat dan mencatat hal-hal yang sekiranya penting yang ada di kelas Ibu. Nah, nanti setelah kegiatan observasi kita akan bertemu lagi, bercakap-cakap lagi tentang kegiatan setelah observasi. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira hari ini apa yang Ibu dapatkan dari perbincangan kita hari ini, Bu? Ya, paling tidak kita bisa merefresh lagi tentang proses KBM yang sudah kita lakukan, baik yang kemarin-kemarin atau sebelumnya, untuk merefresh intinya seperti itu. Iya, Bu. Berarti untuk merefleksikan diri. Baik Bu, terima kasih atas waktunya karena Pufa sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya dalam kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi di hari Selasa. Ya Bu ya, terima kasih. Demikian percakapan kami hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fes. Sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa Yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik. Kok semangat dulu ya? Semangat. Di absen Bu Guru dulu nggih. Imdad Robbani, Muhammad Irfan Saputra, Ma'rifatul Farida. Terima kasih ya dari semuanya nggih. Alhamdulillah. Kita mulai belajar ya. Hari ini kita akan belajar tentang, dilihat papanya, coba dibaca dan bisa membaca. Pecahan. Tujuan pembelajaran hari ini nggih, supaya sampeyan tahu pecahan nggih setengah dari benda utuh. Sama ngerti pecahan? Apa barang sing pecah-pecah itu? Hah? Bukunya nggih, sama buka matematikanya. Ditingali tentang pecahan. Di situ ada gambar. Gambar apa itu? Nah, niki nggih. Nah, niki ada gambar ini. Pecahan. Ada gambar siapa itu? Yang pakai kudung ini siapa namanya? Yang pakai kudung siapa namanya? Niki? Sinten niku? Lili, terus Tika, terus sinten niku? Lili, Tika sama Malosi. Apa yang dipegang Tika? Kue napa niku? Kue martabak manis. Saya dibaca dulu Bella. Bismillah. Menurut kalian, apakah potongan martabak sama besar? Mengapa? Bagaimana cara memotong martabak agar
Ilham. Dibaca. Menurut kalian apakah potongan martabak sama besar? Mengapa bagaimana cara memotong martabak agar sama besar? Oh, ningali martabak nggih. Ada satu martabak. Oke. Terus niki akan dimakan siapa ini? Akan dibagikan kepada siapa? Malosi. Kepada Malosi, terus Lili, Tika sama Kira. Berapa nih Bu? 3. Sama lihat yang dipegang Bu Fatimi. Oke, ini berapa? 1. Satu benda utuh. Sama bisa ini, sama yang buat setengah bisa. Caranya didapat no. Dipotong menjadi 2 bagian sama banyak. Oke, ini ya, ini benda utuh, 1 benda utuh. Kemudian ini, nah ini akan dilipat-lipat. Oke, dilipat, setelah itu akan digunting. Kalau ini tadi namanya 1 benda utuh, okay. Kemudian 1 benda utuh tadi ya dipotong menjadi 2 bagian sama banyak. Nah, ini 1 bagian dari 1 benda utuh ini namanya setengah. Kenapa Farida? Ini apa Farida? Setengah. Jadi setengah bagian dari 1 benda utuh namanya setengah. Setengah dilambangkan dengan 1/. Nah, ini sama dengan setengah. Paham ya? Sekarang dibaca. Farida dibaca. Berbagi sama banyak. Bagaimana? Perhatikan martabak berikut, sama lihat bukunya sampean. Ayo diperhatikan. Ini menurut kalian bagaimana cara memotongnya agar menjadi 2 bagian sama besar? Ayo, caranya bagaimana? Diapakno. Ayo, supaya menjadi 2 bagian sama besar diapakno? Dipotong. Kita memotong 1 martabak utuh menjadi 2 bagian sama besar. Sama diberi kertas origami ya, sama kuat ya. Kasih guru kertas satu-satu. 1 kertas utuh. Bagaimana supaya kertas ini menjadi 2 bagian sama banyak? Silahkan kamu apakan ini supaya menjadi 2 bagian sama banyak atau setengah. Dilipat model bagaimana? Ayo. Sampean apakan terserah, pokoknya menjadi berapa? 2 bagian sama banyak atau setengah. Potong ya. Pelan-pelan.
Dibuka caranya. Nggih. Oh. Iya. Dipotong itu langsung dipotong tengah. Nah, ayo diputing tengah sama tengah ayo. Mana? Coba lihat potongannya. Oh. Mana Farida? Satu bagian dari satu benda utuh berapa dah? Satu bagian dari benda, atau setengah bagian dari benda utuh. Berapa ini nilainya? Pinter. 1/2. Bisa nulis 1/2. Kamu tulis di papan 1/2 itu seperti apa tulisannya? Setengah atau 1/2. Terima kasih. Betul? Betul nggih? Satu bagian dari setengah bagian dari satu benda utuh namanya setengah. Niki membacanya gini nah. Setengah atau atau 1/2. Oh, sakit ya? Oh, sekarang kamu lihat bukumu. Ada gambar apa ini? Semangka. Ada apa lagi? Air apa lagi? Setengah sendok gula apa lagi? Setengah lipatan kertas apa lagi? Setengah kue bolu loh. Bapak punya ini. Apa ini namanya? Jambu. Jambu kelompok ini dipegang Bufat ini berapa? 1. Kalau mau dibagi 2, dia apa? Dipotong. Bagaimana cara motongnya sama banyak? Ayo Ham. Nah, ini namanya setengah bagian dari satu benda utuh. Tiap bagian ini tadi berapa? 1. Berapa ini? 1/2. 1/2 atau setengah. Terima kasih, tepuk tangan dulu. Tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Oh, nggih, pinter Bunan. Sudah ya, coba lihat ini. Nah, lakukan langkah-langkah berikut ini. Ambil selembar kertas dengan bentuk berikut. Loh, pun mana ya? Ambil ini tadi nggih, sudah kita lakukan nggih. Pun, sekarang kita akan melanjutkan lagi yang 1/4 atau 1/4. Pecahan 1/4 sampai yang dibagi kelompok dulu ya, menjadi 2-2. Terserah perempuan apa laki-laki, apa perempuan laki-laki, silakan. Mejanya dulu ayo. Ini Farida sama Bella di sini. Dikasih buku kertas. Tadi sama sudah belajar setengah dari satu benda utuh, nggih. Tadi sama sudah belajar setengah dari benda utuh. Sekarang kita akan belajar
1/4. Oke. Bagaimana caranya satu kertas ini menjadi 4 bagian sama banyak? Caranya sama nampakno. Ayo diapakan dhisik? Dilipat dulu. Bagaimana cara melipatnya? Ayo dilipat dulu. Sama lihat, dilipat dulu. Oke, pancer. Terus dinapakno malih. Dikotakno malih. Nah. Oke. Terus dibuka. Ini ada berapa lipatannya itu? Dihitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, betul. Mana Bel? Lihat Bel. Hitung Bel. 1, 2, 3. Oke. Ada berapa bagian ini? 4 nggih. 1, 2, 3, 4. Tiap bagian nggih dari 4 ini dinamakan 1/4 atau 1/4. Oke, coba digunting dulu. 1/4 sama cek ngerti. Pindah maju. Yes. Oh. Menghadap ke sana. Yes. Oh. Mula-mula kertas kamu tadi berapa jumlahnya? 1 benda utuh. Kemudian dipotong jadi berapa bagian itu? 4 bagian. Kemudian tiap satu bagian ini namanya berapa? Berapa? 1/4 atau 1/4. Bisa menulis 1/4? Bisa. Bagaimana? Oke. Terus? Tuh, 1/4 berapa? 1/4 berapa? Ayo. 1/4 berarti 1/4 bawahnya angka 2 atau angka 4? Nah, karena 1/4. Ayo, mana? Angka 4. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Irham dan Indah. Ayo, kelompok Bella dan Farida maju. Menghadap sini. Mula-mula tadi kertasnya berapa, nggih? 1 kertas itu dibagi menjadi berapa bagian tadi? 4 bagian. Tiap satu bagian dinamakan berapa? Pecahan berapa? Loh. Terima kasih. Tepuk tangan ya untuk Farida dan Bella. Sekarang sama sudah tahu pecahan setengah dan pecahan 1/4. Sekarang dibuka bukunya. Ini. Sama diminta untuk apa? Mewarnai berapa bagian? Setengah dari benda utuh. Cari daun, ya, tuan. Sekarang sampean diberi buku tugas
mencari benda. Oke, mencari benda terserah berapa, oke? Entah itu daun, entah itu batu, oke? Nanti akan dibagi menjadi 2 sama banyak. Oke, silahkan mencari apa benda apa saja terserah di luar, silahkan. Oke. Halo guys. Hoi. Aku akan miskin. Kembali ke kelas ya. Berapa bendanya ini? 18, sudah 18, Bun. 18 daun ini coba kamu bagi 2 sama banyak. Ayo. Bagi 2 sama banyak. Caranya piye ayo? 1, 2. Masih ya? Dihitung lagi ayo, dibagi lagi sampai habis. Ayo, sama Ham. Nah, terus sampai habis. Oke. Sampai habis. Oke. Tiap satu kelompok dapat berapa? Dihitung, Imdad. Dihitung. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pinter, berapa jumlahnya? 9. Oke. Keseluruhannya tadi berapa jumlahnya? Sudah paham nggih anak-anak nggih? Pecahan berapa tadi? Ayo tadi belajar apa? Pecahan berapa? 1/4. 1/4 berapa lagi? 1/2 atau setengah. Pun paham nggih? Sampun paham? Pun. Ini sudah coba apa yang kamu ketahui dari pelajaran hari ini? Apa tadi? Setengah dari benda utuh, setengah dari kumpulan banyak benda, kemudian 1/4 dari satu benda utuh, dan juga 1/4 dari kumpulan banyak benda. Terima kasih sudah paham semuanya. Kamu ditanyakan? Tidak. Terima kasih. Coba sekarang kemas-kemas dulu. Setelah itu kita berdoa. Warhamhuma kama rabbayani. Ya Allah. Orang tua kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi bersama saya Emi Purnamasari, CDP Angkatan 9 dari SD Negeri 2 Tepuru, Kecamatan Solokuro, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya tidak sendiri, saya masih ditemani oleh Ibu Fatihatun Nahiro selaku guru kelas 2 yang telah saya observasi, dan Ibu Lilis Ernawati sebagai pengajar praktik. Assalamualaikum Bu Fat. Assalamualaikum Bu Lilis. Alhamdulillah sehat semua nggih. Alhamdulillah. Baik, di sini saya akan melakukan percakapan pasca observasi bersama
Bu Fatihah Nahiro. Baik, di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi di kelas yang telah dilakukan, ya Bu ya. Dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan dan sudah saya lakukan observasi, ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu terkait jalannya observasi yang telah berlangsung kemarin, Bu? Ya, awalnya agak grogi, kemudian lama-lama mungkin sudah bisa mengkondisikan. Itu ya Bu ya, berarti lama-lama sudah lebih menyenangkan gitu Bu Bisa ya. menikmati. Oke, alhamdulillah. Dan mungkin bisa Ibu ceritakan mengenai area pengembangan yang telah Ibu lakukan pada waktu di dalam kelas kemarin. Bagaimana langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Untuk langkah awal tentunya seperti biasa dalam awal pembelajaran, mungkin sebelumnya kita menyusun kerangka pembelajaran dan menyiapkan metode pembelajaran. Dan untuk area pengembangan jadi pengetahuan dan pengetahuan. Untuk pengetahuannya untuk menyampaikan konsep kepada anak didik tentang pecahan 1/2 atau setengah, kemudian 1/4 atau seperempat, baik itu dengan satu benda utuh ataupun sejumlah banyak benda yang dibagi menjadi biasanya besar. Kemudian untuk keterampilan nanti bisa dengan menggunakan media yang ada di lingkungan sekitar, mungkin dengan mengambil daun ataupun batu, kemudian bisa juga dengan kertas origami yang nanti bisa dilipat oleh peserta didik. Kita menjadikan satu bagian itu menjadi setengah bagian sama besarnya seperti itu. Itu ya Bu, jadi dengan media pembelajaran yang konkret yang ada di sekitar sekolah, siswa bisa merasa lebih tenang, nyaman untuk belajar gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu dari area pengembangan yang telah Ibu sampaikan tadi, apa sudah berhasil? Sudah dilakukan di kelas? Insya Allah sudah dilakukan dan saya rasa juga berhasil. Mungkin ada kekurangan yang semakin. Alhamdulillah sudah berhasil ya Bu ya. Untuk kekurangannya itu sendiri yang Ibu hadapi apa tuh yang dalam melaksanakan pembelajaran di kelas? Sebenarnya juga tidak bukan sebuah kekurangan. Mungkin saya dalam motivasi ataupun belum sempurna dalam mengkondisikan siswa seperti itu. Gitu ya Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi Bu? Kadang-kadang siswa itu mungkin belum sarapan atau apalah, mungkin keadaan di rumah yang terbawa di sebelah seperti itu, ataupun yang mungkin cuma temannya agak Itu ya Bu ya. Jadi dari ada proses pembelajaran itu kemudian kekurangannya, dan yang menyebabkan kekurangan itu yang terjadi apa rencana tindak lanjut yang akan Ibu laksanakan setelah ini? Tentunya sebagai seorang pendidik saya harus belajar untuk mengembangkan kualitas diri saya supaya nanti bisa mengkondisikan murid dengan baik dan juga dapat lagi melaksanakan pembelajaran menyenangkan untuk siswa. Dengan begitu nanti mungkin siswa bisa fokus belajar tapi juga tetap menyenangkan. Begitu ya Bu ya. Terus sebagai guru juga tetap harus terus belajar Ya, mencari yang terbaik untuk siswa begitu ya Bu ya. Kira-kira ini kapan Bu untuk melakukan perubahan itu dari rencana-rencana yang telah Ibu sampaikan tadi? Ya, mungkin secepatnya dan mungkin dalam pembelajaran itu juga harus sudah mulai. Secepatnya begitu Bu ya. Sebelum liburan ini Iya, sebelum datang liburan ini Bu ya. Nggak harus secepatnya pokoknya. Oke. Terima kasih Bu. Alhamdulillah pasca observasi kita sudah melaksanakan. Terima kasih Bu Pat atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya tulis sebagai pengajar praktik.
Di sini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.